Halo, Ci Sabrina, apa kabar? Iya, Baik ya? baik, baik, baik. Aduh, hari ini akhirnya berhasil ya kita live AGS. Sebelumnya. Betul. Ya, ada Cici kena masalah, aku habis itu aku gantian terus bolak-balik. Halo, Dedi. Ya, jadi gitu. Tadi ada Denis, ada Ci Alin juga, terus ada beberapa teman-teman market juga nih yang hari ini juga ikutan nonton. Nih, Arvin, aku saya Ya, pengen tahu dulu nih, Arvin sendiri secara background, Arvin asli Surabaya ya, Vin ya? betul, betul. Lahir di Surabaya ya. Nah, Nah, itu kira-kira apa ya? boleh sharing nih, kira-kira kesibukan Arvin, terus kira-kira sampai Arvin jadi content creator, jadi trader nih, sebenarnya awal mulanya kayak gimana nih, Vin? Tertarik di capital market? Oke, sebenarnya tertarik di capital market sebenarnya udah lama ya, dari zaman kuliah sebenarnya. Cuma Mhm, memang realisasinya baru akhir-akhir ini benar-benar belajar gitu ya. mhm, Dulu sih main nabrak-nabrak gitu ya. Selalu nabrak sini, nabrak sana, coba di blue chip. Selalu awalnya dari situ-situ dulu. Nah, sekarang jauh lebih inilah ya, analisanya jauh lebih tajam. Jadi so far jadi akhirnya waktu pandemi ya tahun mhm, 2020 kemarin bulan Maret itu kan stock market crash semua ya. Waktu mhm, 2020 Maret lalu crash semua, eh, akhirnya harus rotasi kan gitu ke saham-saham yang memang murah gitu ya secara valuasi, under value gitu ya. Nah, habis itu berpikirlah, oh bikin konten aja deh, coba sambil ini. Nah, terus akhirnya keterusan sampai sekarang gitu ceritanya. Itu sih. mhm. Oke, oke, menarik ya, karena Arvin sendiri juga seringkali edukasi juga di Instagramnya gitu. Kira-kira saham apa nih yang boleh di watchlist dan lain sebagainya gitu ya, Vin ya? Ya, betul. Betul sih. Oke, nah mungkin kita balik ke IHSG. Kira-kira kalau Hmm. dari Arvin sendiri nih ya, based on your insight, apa sih yang kira-kira men-trigger ataupun mungkin kalau sekarang lagi ramai pandemik, Omicron, boosternya IHSG. Sampai IHSG ini sampai diprediksi mungkin sebentar lagi akan menyentuh level 7.000. Kira-kira apa nih, Vin, triggernya? Oke, triggernya basically kita sebenarnya beruntung ya, Ci ya. Kalau kita Hmm. bilang kita itu sangat beruntung karena sebenarnya kalau kita bilang secara kadang itu di regional kita merah, tapi kitanya Mhm. kadang hijau gitu ya. Lebih sering Mhm. hijaunya bahkan kalau akhir-akhir ini ya. Karena memang kita punya negara ini ke banyak komoditasnya ya. Jadi Mhm. kebetulan juga kena perang Rusia dan Ukraina itu yang menyebabkan komoditas kita juga naik dan kebetulan komoditas-komoditas kita ini sangat-sangat banyak ya dari CPO, minyak, coal dan sebagainya. Ini yang menjadi drive untuk IHSG juga sebenarnya. Nah, kalau kita lihat inflow asing kan tidak berhenti-berhenti ya. Bahkan dari bulan Januari itu nggak berhenti-berhenti. Sampai sekarang pun itu masih cukup besar. Terakhir aku lihat itu sekitar 2 triliun kalau nggak salah inflow asingnya. Dan Mhm. itu kebanyakan di saham-saham komoditas. Kebanyakan coal ya. Kalau aku lihat tuh Adaro, ada beberapa MDKA itu juga menarik. Nah, Mhm. sekarang sebenarnya cukup menarik ya di mana saham-saham kita ini yang korelasinya dengan batu bara dan komoditas lainnya ini sangat menarik untuk kita watch gitu ya. Dan memang kalau flow-nya arahnya ke sana semua gitu ya saat ini ya. Orang-orang lagi ke sana semua. Nah, jadi memang harus diperhatikan sih kira-kira sektor mana yang menarik, sektor mana yang kurang menarik untuk kita lirik karena adanya perubahan-perubahan yang dinamika yang cukup cepat gitu ya. Kalau kita lihat perang Rusia sama Ukraina sebenarnya kita tidak expect ya. Mhm. Ternyata terjadi juga akhirnya. Nah, Mhm. itu sih Ci. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, sebenarnya beberapa hal yang perlu kita highlight lah ya di tahun 2000 ini kan, 2022 ini kan, sorry, salah satunya yang nggak, tadi Arvin sempat mention, nggak kita expect gitu, yang tadinya mana kita bayangkan ya mungkin akan terjadi perang gitu kan, di luar ekspektasi Betul. lah. Namun di sisi lain kan sebenarnya ada beberapa hal yang memang jadi, apa ya, jadi udah jadi bisa dibilang di price in juga sama market gitu, terkait dengan suku bunga yang akan dinaikkan, Ya, dan juga tahun ini tuh diprediksikan juga sebagai tahun inflasi gitu. Nah, kalau kata Arvin hmm. sendiri dengan suku bunga yang bakal dinaikkan sekitar mungkin 25 bips, kira-kira gimana dampaknya dan apa sih langkah mungkin dari Bank Indonesia gitu, mungkin salah satunya yang akan menaikkan suku bunga tersebut gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bilang kemarin justru di The Fed itu malah ekspektasinya lebih tinggi ya, bahkan nggak 25, bahkan bisa 50.
Mm-mm. Dan itu mengagetkan juga ya buat pelaku pasar. Dan ternyata dengan adanya perang Rusia dan Ukraina ternyata malah turun gitu ya. Kemarin Jerome Powell juga bilang bahwa ternyata naiknya cuma 25 basis di Mm-mm. pertengahan Maret gitu ya. Dan itu akhirnya menyebabkan ekspektasi pasar yang kemarin berlebihan ternyata tidak jadi berlebihan. Dan memang kalau di Indonesia sendiri kalau kita bilang kita kan mengalami deflasi ya. Kalau kita lihat dari data kemarin. Dan memang kalau kita bilang apakah dari BI akan cepat-cepat menaikkan suku bunga? Ya, aku rasa sih personally belum ya, tidak akan secepat itu. Dan memang kalau kita bilang secara historical, memang ketika The Fed menaikkan suku bunga, Indonesia juga biasanya ikut secara Mm. historical. Cuma memang naiknya kapan, ya itu tergantung dari kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, pertimbangannya adalah memang kan sekarang kalau kita bilang kan saham komoditas itu kan naik semua ya. Dan komoditas Mm. itu memang backbone dari ekonomi kita. Kalau kita lihat seperti PLN dan sebagainya itu menggunakan batu bara, menggunakan komoditas, dan itu kan menyebabkan harga naik ya. Dan itu yang akan Mm. menyebabkan inflasi ke depan. Nah, kita akan lihat efeknya apa nih ke depan. Jadi itu yang akan menyebabkan apakah BI perlu menaikkan suku bunga atau tidak. Itu sih. Oke, oke. Nah, terkait tadi aku dengar dari Arvin sendiri berapa kali bilang harga komoditas nih udah naik. Karena Indonesia sendiri kan kita tahu penghasil dari beberapa komoditas sendiri ya, mungkin dari batu Ya. bara dan juga beberapa komoditas lainnya. Nah, kira-kira dengan kenaikan harga komoditas yang terjadi belakangan ini, apakah mungkin akan ada koreksi kah? Atau pandangan Arvin ini memang udah emang karena dengan adanya perang dan lain sebagainya ini memang ada potensi nih, upside potensialnya ini masih sangat cukup besar gitu, atau kayak gimana? Oke, kalau kita bilang selalu ya, what comes up selalu go down gitu ya. Ada koreksinya pasti. Kalau menurutku pribadi sih memang dinamika-dinamika ini yang harus kita ikutin ya. Dari nanti ada negosiasi kedua, negosiasi ketiga mungkin ya. Nah, itu yang kita harus pantau. Dan itu memang sangat mempengaruhi sekali ya di komoditas itu. Karena memang dari perang ini kan very sensitive ya to commodity. Nah, kalau dibilang memang perundingannya kan masih alot ya, sampai hingga saat ini pun masih belum ada kesepakatan yang baik gitu ya antara Rusia dengan Ukraina. Nah, sekarang kalau kita lihat ya memang secara seharusnya memang akan terjadi koreksi, tapi koreksinya apakah dalam menurut aku pribadi mungkin tidak. Mungkin kalau misalnya coal naiknya 400 sempat 400 kemarin, turunnya mungkin tidak akan sampai ekstrim ya. Menurutku tidak akan ekstrim, tapi memang koreksi-koreksi kecil itu pasti ada. Nah, itu kembali lagi, itu akan sensitif terhadap perundingan ini antara Rusia dengan Ukraina. Itu sih. Oke. Nah, kalau dari Arvin sendiri ya, melihat belakangan nih teman-teman nih banyak banget yang saham ini udah menyentuh level all time high. Nah, Hmm. kira-kira kalau dari Arvin ada strategi khusus nggak? Apakah lebih baik profit taking terlebih dahulu, atau mungkin ada strategi lainnya nih? Karena teman-teman nih kadang bingung, mungkin yang kebetulan hari ini nonton juga saham-sahamnya tuh udah all time high, tapi nanti kalau dijual, ya tahu-tahu naik lagi gitu, ataupun malah Ya. ini gitu. Kira-kira gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari technical ya, jadi sebenarnya aku kan lebih banyak pakai technical. Jadi aku biasanya pakai trailing stop istilahnya. Jadi misalnya kan biasanya ada sebuah swing gitu ya, swing low, swing low, swing low gitu ya. Nah, nanti kalau dia jebol dari swing low terakhir, mungkin kita bisa exit karena terjadi perubahan tren. Nah, itu mungkin bisa dijadikan patokan buat teman-teman untuk pakai trailing stop. Karena terus terang tidak akan ada yang bisa tahu ya bahwa ini adalah harga tertinggi atau ini adalah harga terendah atau seperti apa, itu tidak ada yang bisa prediksi. Tapi kita bisa tahu dari indikasi-indikasi kan. Nah, dengan indikasi mungkin ada reversal pattern atau mungkin ada trailing stop yang tersentuh, itu kita bisa manfaatkan untuk keluar dulu karena kita tahu arahnya tidak akan naik lagi tapi akan ke bawah dulu baru kita cari reversal pattern lagi. Seperti itu sih. Oke, oke. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas ya beberapa saham yang mungkin memang diakumulasi oleh asing. Nah, kalau Hmm. dari beberapa saham, tadi aku sempat bilang juga di awal, ada MDKA, ada BRI, ada Adaro, ada Astra, ada MTEK gitu ya. Kalau dari Arvin Hmm. sendiri, dari beberapa saham yang sempat aku mention, apa nih yang mungkin jagoannya Arvin? Oke, mungkin aku suka Adaro ya. Adaro MDKA itu juga menarik.
basically masih ke arah komoditi ya. Memang kalau kita bilang ada beberapa saham yang mungkin kita bisa manfaatkan kesempatan gitu ya. Contohnya seperti MTech, itu kan sebenarnya bukan sektor komoditi, tapi memang foreign flow-nya sangat kencang sekali. Nah, itu juga kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness gitu ya, buy on retracement. Karena memang kalau nggak salah ya, MTech itu udah double bottom, terus ada retest-nya. Nah, itu kita bisa manfaatkan sih sebenarnya. Nah, tapi memang kalau kita bicara flow-nya memang masih ke arah komo semua sih. Hampir rata-rata semuanya orang akan lari ke komoditas, gitu sih. Di. Oke, jadi sekarang nuansanya nih orang pada larinya ke komoditas ya. Komoditas, ya. Terkait dengan kalau misalnya teman-teman yang baru mau entry, mau ada Hmm. posisi, kan ibaratnya beberapa saham itu bisa dibilang udah banyak yang lumayan naik kenceng lah gitu Hmm. ya. Kira-kira Hmm. sektor komoditi yang mungkin masih lagging kalau dari Arvin sendiri apa nih yang mungkin bisa diperhatiin? Oke, sektor yang masih lagging sebenarnya ada CPO dan nikel. Dua ini cukup lagging ya dibandingkan dengan coal yang sudah naik signifikan ya. CPO dan nikel ini nikel juga sudah naik berhari-hari, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah, jadi itu kita bisa manfaatin Hmm. sebenarnya untuk mungkin akumulasi gitu, untuk saham CPO dan nikel. Ini persis kejadiannya mungkin kalau teman-teman ingat di saham coal ya, waktu itu di bulan Hmm. November atau menjelang akhir tahun kemarin, itu harga coal-nya kan sudah signifikan, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana. Nah, kejadian ini mungkin akan terulang lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya flow-nya memang sudah kelihatan. Coal itu sudah akumulasi duluan, diikuti dengan CPO dengan nikel. Nah, ini CPO dan nikel ini yang cukup tertinggal, makanya teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya untuk CPO dan nikel. Ini belum gerak jauh sih, itu. Oke, dibandingkan dengan komoditas lain ya, khususnya apalagi buat batu bara atau coal ya. Nah, kalau misalnya Betul. dari Arvin sendiri nih, kalau misalnya kita bahas komoditas, memang kan udah mungkin ya bisa dibilang udah lumayan banyak yang udah common ya, udah banyak yang pasti akan melirik komoditas nih. Gimana kalau misalnya kita mungkin bahas dari sektor lain, mungkin dari sektor Hmm. digital, kan sekarang juga sebenarnya digital bukan berarti ya bisa ditinggalkan juga, karena masih ada Hmm. juga masih ramai gitu ya. Kira-kira gimana nih, Vin? Oke, kalau kita bicara sektor digital memang kemarin kan sudah naik tinggi gitu ya. Sekarang lagi koreksinya karena sering banget komoditi ini terbalik dengan tech, selalu seperti itu. Nah, berarti kan kalau kita bilang kan sebenarnya di saat-saat sekarang tech ini lagi murah-murahnya sebenarnya. Nah, tinggal kita cari momentum masuk aja. Nah, sebenarnya tech ini kan juga kalau kita mengaca pada Amerika ya, memang kalau ketika suku bunga naik itu langsung kena tech, semua langsung kena. Karena memang kalau ketika suku bunga naik, otomatis orang akan berpindah gitu ya dari investasi yang dulunya agresif menjadi lebih low risk karena bunganya yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bicara soal sekarang, maka perusahaan-perusahaan tech ini secara harga gitu ya sudah jauh-jauh lebih menarik daripada dulu. Kalau kita bicara soal MTech yang dulu sempat naik luar biasa, sempat drop dan sekarang baru mulai balik arah gitu ya, diikuti dengan flow yang cukup baik. Nah, itu bisa kita jadikan kesempatan. Nah, yang paling penting adalah kalau di saham teknologi, kita harus ngelihat nih, maksudnya ada flow nggak di saham-saham tersebut? Apakah ada yang akumulasi atau tidak? Nah, kalau terjadi akumulasi di saham-saham tersebut, atau mungkin ya, di saham-saham teknologi itu kan sering sekali ada corporate action ya. Nah, ketika terjadi corporate action ini, teman-teman bisa kira-kira manfaatkan kesempatan untuk buy on weakness seperti itu. Oke, oke. Nah, tadi kalau misalnya aku lihat ada reelsnya Arvin ya, sektor Hmm. dihindari ketika harga komoditas naik. Gimana tuh, Vin? Ya, oke. Jadi memang ketika harga komoditas naik ini kan pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan, ada sektor yang dirugikan. Nah, kalau Hmm. kita bicara soal sektor yang diuntungkan pasti dengan sektor-sektor yang menghasilkan komoditas itu sendiri. Tapi ada beberapa sektor yang justru dirugikan di saat-saat ini. Contohnya Hmm. adalah sektor consumer goods yang related dengan komoditas, terutama mereka menggunakan bahan-bahan dari komoditas ini. Kalau kita Hmm. bicara soal perusahaan, maka ketika cost dari sebuah perusahaan ini naik, maka net profit-nya tentu akan turun. Nah, dengan begitu, maka kita bisa bilang kalau sektor-sektor seperti consumer goods yang related to Ukraina ya, contohnya seperti gandum dan Hmm. sebagainya, ini akan terpengaruh karena
contohnya kalau kita lihat saham-saham yang mungkin ada related to gandum gitu ya, itu ICBP, INDF, teman-teman bisa lihat ini beberapa hari ini kena pressure. Nah, Hmm. termasuk teman-teman kalau lihat coal itu kan harganya udah 400-300 dolar gitu ya. Nah, Hmm. itu akan berpengaruh ke perusahaan semen karena perusahaan semen itu 20% produksinya adalah dari coal itu sendiri, dari COGS-nya mereka. Nah, itu Hmm. yang akan jadi pengaruh. Makanya kenapa semen kalau teman-teman lihat harganya itu drop karena Hmm. tentu dengan naiknya harga semen, laporan keuangannya pasti tidak akan baik gitu. Nah, apalagi itu kita berkaca dari semen Indonesia ya. Kalau kita lihat semen Indonesia, laporan keuangan terakhir itu nggak terlalu baik. Waktu itu coal tidak setinggi ini. Bayangin ketika coal harganya setinggi ini, mereka punya laporan keuangan seperti apa? Itu Hmm. sih. Jadi itu ada sektor-sektor yang Oke. perlu kita hindari untuk saat ini. Oke, oke. Karena kalau tadi Arvin bilang kalau kayak ICBP, Indofood, tentunya raw materialnya ini banyak yang membutuhkan khususnya dari gandum ya, karena kan mereka harus Betul. import dari Ukraine sendiri, otomatis gandum pasti akan ada hambatan. Nah, Ya, gimana kalau misalnya bicara dengan sektor lain nih, Vin, misalnya sektor poultry, karena sebentar lagi mungkin kalau kita lihat dari sisi positif katalis mungkin sebentar lagi akan menjelang Lebaran gitu ya karena demand betul. ayam akan naik, tapi di sisi Hmm, lain, kalau misalnya kita bicara terkait dengan feed mill-nya juga pasti ada raw material cost juga nih. Apakah betul. ada hubungan dengan adanya perang ataupun seperti apa, Fit? Ya, tentu ada hubungan ya, secara langsung baik langsung dan tidak langsung. Kalau kita lihat memang kalau kita lihat kemarin aku ada sempat lihat Java sebenarnya. Cuma ketika ternyata perang Ukraina dan Rusia ternyata malah jadi balik dari akumulasi jadi distribusi gitu ya. Jadi kayak kesannya, oh ini ada yang ini nih, ada yang kurang benar nih dari ini. Nah, setelah dipikir-pikir, ya memang ada soft commodity ya. Kalau kita bicara soft commodity, itu memang ada beberapa yang naik. Nah, tentunya ini juga sama perannya seperti aku cerita mengenai Indofood dan semen tadi, bahwa memang ada pengaruh juga nantinya di laporan keuangannya mereka. Nah, tinggal kita bandingkan apakah purchasing power dari masyarakat Indonesia ini akan lebih signifikan naiknya dibandingkan dengan kenaikan COGS ini. Kalau misalnya signifikan, maka akan terjadi surprise di laporan keuangannya yang menyebabkan perusahaan ini akan naik harganya karena ekspektasi pasar yang kemarin cukup pesimis sekarang jadi optimis. Seperti itu sih. Oke, 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 menarik sekali ya. Nah, kalau misalnya bicara terkait dengan komoditas lainnya nih, kalau misalnya kita bilang tadi CPO yang lumayan belum gerak banget, nikel, gimana dengan oil? Karena ada beberapa Hmm. pertanyaan yang masuk ke DM aku, kalau misalnya kayak Medco, Elsa, ini kira-kira gimana nih kondisinya? Oke, kalau kita bicara soal oil, memang kalau aku personally mungkin aku akan larinya ke Medco ya sebenarnya, yang paling dekat ke oil gitu. Kalau yang Elsa itu lebih banyak ke distributionnya, Akra juga sama. Nah, jadi mungkin kalau kita bilang yang lebih dekat gitu ya, lebih dekat ke oil itu adalah Medco sebenarnya. Nah, tinggal kita cari apakah price action-nya menarik aja untuk Medco gitu. Tapi kalau kita bilang kalau misalnya dari perang ini berlanjut terus, ya memang kalau kita bilang oil ini kan salah satu Rusia yang punya cukup banyak. Kalau dia kena sanction itu juga artinya demand-nya tetap tapi supply-nya berkurang. Nah, ini tinggal tunggu dari intervensi pemerintah aja dari global apakah mau keluarin supply minyaknya. Kemarin Amerika juga keluarin akhirnya supply minyaknya untuk mengurangi harga dari minyak ini supaya terjadi keseimbangan harga gitu sih. Oke, oke. Nah, kita mungkin bicara terkait strategi ya. Ini balik lagi kalau Hmm. Arvin kan tadi lebih suka technical gitu ya. Nah, kalau Hmm. misalnya technical alanya Arvin sendiri, biasanya gimana sih dalam beli itu misalnya kalau misalnya ada yang pasang langsung hajar kanan, misalnya mau Hmm. beli atau misalnya apa, ada nggak sih strategi khusus nih dari Arvin sendiri nih ketika mau akumulasi saham nih, khususnya untuk saham-saham komoditas? Oke, jadi prinsipnya adalah kita harus tahu support resisten. Itu kan yang paling penting ya, untuk tahu bahwa oh ini harga cukup murah, ini koreksinya sudah cukup dalam. Nah, selain itu adalah kita harus pecah gitu ya. Kalau aku pribadi itu aku pecah. Jadi misalnya satu portfolio misalnya 100% gitu ya.
Kan aku pecah mungkin bisa 5 atau 6 saham gitu ya. 5 atau 6 saham itu sekitar 20% each. Tapi ketika aku masuk itu aku nggak langsung masuk semua. Tapi aku Hmm. masuk sebagian. Kenapa? Karena aku nggak pernah tahu apa yang terjadi besok hari, lusa, apa yang akan terjadi aku nggak pernah tahu. Tapi yang kita bisa tahu adalah kita tahu, oh risk management kita itu seperti ini loh. Kalau kita kena stop loss, oke, stop lossnya cuma 5-6%. Nah, artinya kan kita harus mencoba mencari titik entry yang paling dekat dengan stop loss-nya kita. Jadi ketika harganya turun signifikan dengan Hmm. kena shock harga atau IHSG-nya lagi kena shock merahnya, ya udah Hmm. kita beli lebih banyak. Jadi kadang itu bisa pakai strategi piramid juga ya. Jadi beli di Hmm. atas agak kecil, beli di bawah agak besar supaya average kita di bawah lebih besar. Gitu sih Oh, caranya. jadi strategi piramid ya kalau dari Arvin ya. Betul, betul. Oke, nah kalau dari Arvin sendiri nih, mungkin ada pertanyaan nih, ada yang tanya BRMS, menurut Ko Arvin nih kayak gimana nih? Mungkin ada view khusus gitu? Oke, BRMS kan sebenarnya related to gold ya. Kalau kita bicara sebenarnya BRMS ini memang sudah cukup menarik waktu di harga setelah right issue. Jadi sempat right issue ya BRMS itu sudah cukup menarik sebenarnya. Kalau kita bilang secara teknikal itu ada pola cup and handle, cukup besar cup and Hmm. handle-nya. Nah, habis itu sudah sempat break, lalu sempat ada retrace kecil gitu ya. Nah, habis Hmm. itu rally sampai level mendekati 200 gitu ya. Nah, Hmm. tapi sebenarnya so far BRMS ini cukup menarik, apalagi kemarin kebus dengan situasi perang ya Rusia dan Ukraina. Itu kan ngebus dari harga emas. Kalau kita Hmm. bilang kan BRMS ini salah satu yang diuntungkan di saat-saat ini. Nah, tapi kan sekarang kalau kita bilang kan terjadi retracement ya untuk BRMS dan 2 hari ini volumenya cukup besar. So kita akan tunggu aja. Kira-kira dia akan berhentinya di mana. Hmm. Kira-kira kita sudah tahu support resistannya. Itu aja sih untuk sementara ini ya. Oke, nah ini mungkin ada beberapa teman-teman juga nih, ada yang ngasih pertanyaan, mungkin pengen Hmm. dilihatin nih dari Ko Arvin, kira-kira dari sisi teknikalnya kayak gimana. Nah ini salah Hmm. satunya adalah AMRT, katanya asing tuh belakangan akumulasi banyak nih ke AMRT gitu. Mungkin kalau dari sisi teknikal nih bisa dikatakan menarik kah atau kayak gimana? Oke, kalau kita bicara soal AMRT ya, aku baru lihat sih kebetulan chartnya ya. AMRT itu sebenarnya punya support itu di 1020. Itu support yang paling kuatnya. Dan ini support yang nggak boleh dijebol sebenarnya. Kalau ini dijebol, maka akan bikin lower low. Tapi memang retracement di akhir-akhir ini memang dengan volume yang cukup kecil. Jadi sebenarnya kalau kita bilang apakah terjadi possible terjadi reversal ya kalau kita bilang possible. Cuma secara teknikal saat ini belum ada reversal pattern untuk mengarah ke naik ya. Jadi masih ada ngebase dikit gitu ya. Ngebase-nya cuma kira-kira 4 hari. Nah, so far masih belum terjadi volume-volume yang meledak ada spike volume di AMRT. Jadi so far masih kita tunggu aja kira-kira retestnya di mana. Tapi ini memang ada support minor di level ini di sekitar 1075 dan support paling kuat harusnya di 1020. Itu ada support yang paling kuat seperti itu. Oke, jadi harusnya cukup menjawab ya buat teman-teman. Itu tadi ada beberapa level support dan juga resisten untuk dari AMRT. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Vin. Kayak menarik nih. Dari sisi teknikal nih, mungkin pengen pada tanya-tanya nih ke Arvin. Kira-kira bagusnya masuk di entry-nya di level berapa? Terus kira-kira stop loss-nya di berapa? Nah, kalau tebik gimana nih? Banyak banget juga Oke, nih yang tanya. Tadi tebik-tebik, Ci. Waduh, tebik gimana nih? oke. Kalau kita bicara soal tebik, memang tebik itu sempat keluar ya dari pola dari resistnya yang down itu sempat keluar. Lalu ini semacam retrace-nya ya. Jadi semacam retrace-nya dan kembali ke level breakout-nya yang kemarin. Nah, kalau kita bilang tebik sendiri, sebenarnya kalau aku secara pribadi, aku akan nunggu sebenarnya kalau bisa di level 2760 Hmm. sampai 2800 supaya ada bentuk inverted head and shoulder ya. Kalau dia bentuk inverted head and shoulder, maka itu akan menarik banget. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara soal tebing, itu kan berhubungan dengan Saratoga Group ya. Kalau kita Hmm. bicara soal Saratoga Group, hampir semua grupnya Saratoga beberapa hari ini cukup jalan ya. Kita lihat Hmm. MDKA, AGII, itu Hmm. sudah naik semua. Nah, kalau kita bicara soal tebing ini ya sebenarnya salah satu portfolionya Saratoga. Nah, sebenarnya
yang ditunggu-tunggu adalah mungkin apakah akan ada corporate action di tebik atau seperti apa. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Nah, tapi so far mungkin kalau aku lihat di level-level 2830, 2900 ini boleh cicil ke bawah sih. Kalau sekarang ya. Oke, jadi tebik tunggu momen tapi bisa cicil ke bawah ya. Tadi Ya, udah juga nih sama Arvin beberapa level yang bisa diperhatikan juga gitu. Nah, ya, mungkin kita langsung ke Q&A aja ya kali ya, Vin ya, karena ya, pengen pada boleh. terkait dengan technical nih. Kira-kira Adaro dan Indi, apakah mungkin masih lanjut? Oke. Kalau kita bicara soal Adaro dulu ya. Kalau kita bicara soal Adaro, kita lihat candlenya bagus banget gitu ya dengan volume yang luar biasa tinggi. Nah, kalau kita bilang Adaro ini sebenarnya very surprising ya. Sebenarnya ekspektasi pasar tuh mungkin cuma 2 kali naik net income-nya, ternyata naiknya luar biasa gitu ya. Iya, Jadi pasar meresponi dengan luar biasa juga gitu. Dan betul. makanya naiknya hari ini 16% gitu ya. Jadi apakah masih bisa lanjut? Menurutku masih bisa gitu. Menurutku masih bisa. Cuma apakah kalau sekarang ambil di level sekarang apakah ketinggian ya jelas. Makanya kenapa ya udah kita tunggu aja. Dia mau rally sampai ke berapa, nanti kita cari koreksinya baru kita lihat price action-nya. Lalu untuk Indi, Indi ini salah satu emiten dari pertambangan yang menarik karena mungkin kalau kita bisa bilang dia punya semua ya, punya nikel, punya emas, punya coal, hampir semua dia punya. Jadi dia all in one gitu kalau kita bilang. Nah, kalau kita lihat Indi juga kenaikannya luar biasa, 9% dengan volume yang luar biasa juga. Nah, apakah besok masih bisa naik? Ya, probably bisa gitu ya. Jadi teman-teman boleh adjust saja. Kalau misalnya yang baru mau entry ya jangan entry karena resikonya jauh banget gitu. Hmm. Gitu sih. Oke. Oke, jadi untuk Adaro sama Indi udah dikasih insight-nya nih dari Ko Arvin nih ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini belakangan ini bumi ini beatnya tebal sekali gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana nih pandangannya dari Arvin? Ya, aku nggak- Oke. Oke, kalau kita bicara soal bumi, memang kemarin tuh sempat ARB berjilid-jilid ya. Dan teman-teman kalau bisa lihat antriannya juga nggak main-main gitu ya. Waktu ARB itu antriannya nggak main-main, itu kayak banyak banget gitu. Nah, kemarin tuh sempat rebound gitu ya, sempat rebound dan hari ini pun istilahnya naik juga gitu ya dengan 11% kenaikannya. Nah, kalau kita bilang memang sedikit spekulatif ya. Kalau kita bilang di bumi ini sedikit spekulatif karena memang bumi ini sebenarnya kalau kita bilang secara fundamental harusnya performanya pasti bagus secara laporan keuangannya. Cuma memang banyak faktor X gitu ya di bumi ini yang kita harus perhatikan. Nah, jadi ini yang akan jadi sedikit lebih tricky gitu ya untuk masuk ke bumi ini sedikit lebih tricky. Kalau aku personally gitu ya, mungkin aku akan nunggu gitu ya beberapa hari ke depan kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, apakah dia akan lanjut rally atau seperti apa? Karena kalau mengambil decision di dekat-dekat level 50 ini cukup berbahaya karena ada kemungkinan dia akan balik ke 50 lagi. Mengingat memang ada beberapa faktor X yang kita harus pertimbangkan di bumi ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja. Kalau mau masuk pun itu boleh, tapi dengan porsi yang cukup kecil, yang cukup nyaman untuk kita. Oh ya sudah, kalau misalnya terjadi resiko atau apapun, kita sudah siap gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya dari Arvin sendiri lebih suka saham yang downtrend atau yang uptrend, Vin? Oke, sebenarnya kalau kita bilang paling enak adalah ngikutin saham yang uptrend sebenarnya karena kita tinggal cari koreksinya itu possibility untuk naik lebih besar daripada turun. Nah, cuma kalau kita ngambil downtrend memang upside potential itu sangat besar. Cuma perlu kita ingat ketika saham yang lagi downtrend itu punya masalah adalah banyak di level-level atasnya itu banyak orang yang mungkin punya barang di atas pengen cepat-cepat keluar. Nah, jadi ketika itu makanya secara teknikal kalau kita bilang kan selalu ketika naik terjadi retrace. Kenapa? Karena ada orang yang di atas masih nyangkut, dia cepat-cepat pengen keluar. Nah, itulah yang terjadi yang namanya retrace. Nah, sekarang kalau kita bilang kalau downtrend pasti potensinya lebih besar. Tinggal kita tahu, oh ini sudah berubah arah nih dari downtrend jadi uptrend. Seperti itu sih. Oke, oke, menarik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ahmad.
Fikri Munafi. IHSG all time high. Posisi cash-nya Ko Arvin itu berapa persen dari total equity? Oke, porsi cash saat ini ya, Hmm. eh, sekitar 50% ya. Kalau aku sekitar 50%. 50% di equity, 50% cash gitu ya. Hmm. Karena memang seperti aku bilang ya, mungkin aku doing money management gitu ya. Jadi otomatis ada beberapa saham yang udah aku akumulasi ternyata belum beres, ternyata udah Hmm. naik duluan. Nah, Hmm. itu kesempatan aku lagi cari retrace-nya gitu. Ketika terjadi retrace, maka ada cash lagi yang masuk. Nah, sekarang ini posisinya masih 50% karena memang Hmm. harga saham kan lagi rally gitu ya. Beberapa saham yang aku pegang memang masih rally. Jadi otomatis aku tidak akan menambah di level-level yang lagi tinggi. Aku akan tunggu Hmm. retrace-nya baru ngambil lagi. Seperti itu sih. Oke, jadi apa? Itu strategi dari Arvin nih terkait dengan money management-nya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya cara screening saham Ko Arvin itu cek satu-satu tiap saham atau mungkin ada tools atau rumus tersendiri. Ini aku mau sharing tapi nggak bisa tap question-nya. Oke. Definitely kita nggak mungkin bisa cari 700 emiten ya. Itu definitely. Karena kita nggak mungkin punya waktu untuk ngeliatin semua saham di dalam bursa. Tapi Hmm. memang kalau teman-teman tahu ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Contohnya di TradingView memang ada beberapa screener gitu ya yang kita bisa pakai, misalnya technical rating dan sebagainya. Tapi memang screener ini kan tidak bisa mewakili decision kita untuk beli atau jual gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah dengan screener itu kita bisa melihat nih, oh saham ini lagi uptrend. Ketika dia lagi uptrend, kita lagi cari level koreksinya. Ketika cari level koreksinya, maka kita harus lihat lagi apakah ini diakumulasi atau didistribusi seperti itu. Atau teman-teman bisa lihat kalau di TradingView mungkin technical ratingnya teman-teman cari strong buy atau buy, teman-teman Hmm. bisa cari lagi yang lagi diakumulasi. Mungkin seperti Cisabrina lihat yang foreign flow, Hmm. mungkin asing lagi beli ini, lagi beli itu, cek aja asingnya Hmm. beli berapa banyak. Dan Hmm. ketika dia harganya lagi tinggi-tingginya, masih masih beli nggak gitu. Ketika dia harganya masih tinggi, dia masih beli, artinya kan sebenarnya kalau kita secara rumus dagang gitu ya, kalau Hmm. dia masih beli di harga yang tinggi, maka berarti dia berharap upside potensial yang lebih tinggi lagi kan gitu. Jadi Yes. teman-teman bisa perhatikan aja. Oh, ketika masuk di level-level seperti waktu diakumulasi, berarti kita sudah cukup murah untuk beli. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan langsung nih ya. Mungkin aku baca aja. Ci, gimana nih cara pasang TS yang efektif? Berapa kali kejadian abis kena TS, dia mantul. Kira-kira gimana nih, Vin? Oke, oke. Jadi ketika masang trailing stop itu sebenarnya harus lihat tutupan candle sebenarnya. Hmm. Kebanyakan dari orang ketika harganya sudah kena trailing stop terus dia turun, dia Hmm. langsung trailing stop gitu. Padahal Hmm. sebenarnya ketika dia turun belum ketika dia turun sebelum closing gitu ya. Bisa aja dia masih volatil kan, naik turun naik turun naik turun naik turun. Hmm. Nah, biasanya kalau aku personally misalnya sudah kena trailing stop gitu ya, aku Hmm. akan buang separuh dulu. Nah, Hmm. ketika buang separuh, nanti kan masih volatil gitu ya. Pas tutup Hmm. market dia di bawahnya kita punya trailing stop atau masih di atas. Kalau masih di atas kita masih boleh hold. Tapi kalau sudah di bawah, ya udah kita keluar dulu gitu. Keluar semua karena apalagi ketika turun dengan volume dan candle-nya itu besar banget, nggak ada rejection-nya. Itu sudah definitely harus keluar dulu sih gitu. Oke. Oke, itu harusnya sangat menjawab sekali ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Kira-kira, Hmm. sorry, bentar. Ini lumayan banyak nih, aku bingung mau baca yang mana. Tadi BRMS sudah dijawab ya sama Arvin ya. Nah, kira-kira habis ini rotasi sektor apa? Habis ini ke Nah, rotasi sektor apa? oke, ini cukup menarik ya. Eh, Mungkin orang banyak fokus di komoditi ya. Orang banyak Hmm. fokus di minyak, di coal, dan di sebagainya gitu ya. Tapi teman-teman mungkin ada yang nggak sadar atau mungkin ada yang lupa bahwa untuk mengangkut dari coal minyak ini butuh yang namanya sarana. Nah, Hmm. ketika teman-teman, ketika perusahaan tambang batu bara, mereka istilahnya punya batu baranya untuk dijual. Tapi Hmm. ketika nambang batu baranya, dia butuh kontraktor pertambangan. Atau ketika ngangkut batu baranya, dia butuh perkapalan. Nah, teman-teman bisa Hmm. cek
perusahaan mana yang ada hubungan dengan komoditi-komoditi ini. Nah, mungkin aku kasih satu contoh. Mungkin teman-teman mungkin lihat Bull hari ini naiknya 34%. Nah, itu Wow. teman-teman harus tahu fundamentalnya apa. Nah, Hmm. perusahaan Bull ini adalah perusahaan pengangkut minyak. Nah, Hmm. ini kan masih hubungan dengan komoditi tadi. Nah, Hmm. ini yang jadi mungkin teman-teman bisa lirik daerah sana, daerah yang perkapalan-perkapalan ini, karena memang mungkin ada beberapa perkapalan yang sudah cukup jalan naik tinggi, tapi ada Hmm. beberapa yang belum. Nah, teman-teman bisa cek perusahaan perkapalan mana yang masih cukup rendah harganya, tapi punya potensi upside yang cukup besar, dan itu akan berpengaruh ke laporan keuangannya dan tentunya berpengaruh ke harga sahamnya. Seperti itu sih. Oke. Oke, jadi boleh diperhatiin saham-saham perkapalan gitu ya dari Arvin, karena Betul. tadi salah satu Bull juga udah lumayan ada sinyal nih untuk tadi juga udah sempat naik gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Vin, kalau agro kira-kira gimana nih teknikalnya? Oke, agro ya. Kalau kita bicara soal agro, itu sebenarnya kemarin itu sempat ARB gitu ya, dengan Hmm. volume yang cukup besar. Dan memang kalau kita bilang hari ini kan merah lagi. Nah, kemarin aku sempat cek gitu ya, untuk akumulasi distribusinya memang distribusi. Nah, jadi kita sebenarnya nggak tahu gitu ya, apa yang terjadi dengan agro ini. Cuma memang agro ini sebenarnya kan dulunya rencananya adalah bank digitalnya BUMN Hmm. sebenarnya awalnya. Nah, kalau kita bicara soal itu, maka kalau kita bicara soal itu, kalau dengan potensi seperti itu dan memang masih arahnya ke Hmm. sana, Hmm. ya kita bisa bilang agro ini menarik di harga sekarang. Cuma Hmm. masalahnya kita harus cek juga kalau misalnya mereka semua gitu ya percaya bahwa agro ini memang akan punya masa depan yang jauh gitu ya, Hmm. mengingat potensinya yang cukup besar, maka tentu akan ada big player yang juga akan akumulasi di saham ini. Nah, kita lihat sementara ini belum kelihatan big player yang akumulasi besar di saham ini. Nah, itu yang jadi concern juga, bahwa apa apa masih sama gitu ya plannya agro itu akan menjadi pionir bank digital di bank BUMN. Itu sih. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu kira-kira masalahnya di mana. Gitu sih. Oke, itu jadi masukan nih dari Arvin terkait mungkin buat teman-teman yang udah punya ataupun khususnya udah punya posisi ya ataupun mau masuk gitu karena kan kondisinya ini bisa dibilang nih lebih ke arahnya lebih ke downtrend ya, Vin, saat Ya, ini. betul. Betul. Belum ada terjadi reversal lah ya kalau saat ini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Diana. Kira-kira Unilever dan HM Sampurna nih gimana nih, ko Arvin nih? Oke, kalau kita bicara soal Unilever, seperti yang aku bilang ya, Unilever ini juga salah satu consumer goods yang terpengaruh dengan harga CPO. Nah, ini Hmm. juga harga CPO kan naik-naiknya juga. Dan ini termasuk dari COGS-nya Unilever. Dan secara langsung itu pasti berpengaruh ke laporan keuangannya pasti. Nah, ini yang akan jadi kendala untuk Unilever. Kalau kita bicara soal HM Sampurna, nah, ini cukup menarik ya untuk beberapa saham yang berkaitan dengan rokok. Meskipun sebenarnya aku personally masih belum tahu ini katalisnya apa. Tapi memang secara faktanya memang ada yang maksudnya istilahnya ada yang mengakumulasi saham ini. Regardless mungkin apa yang akan terjadi di depan ya. Mungkin ada cerita soal cukai rokok atau apa, kita kan nggak pernah tahu ya di depan apa yang terjadi. Cuma kalau lihat dari akumulasi distribusinya kok sangat menarik saham-saham rokok ini sebenarnya. Nah, kita bisa lihat ada beberapa saham rokok yang sudah rally. Contohnya Wismilak. Kalau kita bilang Wismilak ini sudah rally duluan dibandingkan dengan teman-temannya, Gudang Garam, HMSP, dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan apakah terjadi akumulasi yang konsisten di perusahaan-perusahaan ini. Ketika terjadi akumulasi yang konsisten gitu ya, itu yang akan jadi menarik. Karena aku pernah gitu ya di Gudang Garam, aku Hmm. pernah di Gudang Garam waktu sebelum isu akuisisi. Waktu itu ada isu akuisisi Gudang Garam. Nah, itu ceritanya aku melihat gitu ya, aku terjadi akumulasi di Gudang Garam. Meskipun aku nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ternyata memang Hmm. keluar beritanya. Ketika keluar beritanya kan market meresponi semua. Hmm. Makanya kenapa Gudang Garam itu sempat naik luar biasa waktu itu. Nah, Hmm. di saat itulah ketika news keluar, kadang kita punya istilahnya kita istilahnya bisa mempertimbangkan gitu ya untuk keluar atau seperti apa.
Nah, itu menjadi pertimbangan teman-teman. Seperti itu sih. Oke. Nah, selain tadi beberapa komoditas yang naik, sebenarnya perlu kita jadi concern juga nih. Gas juga belakangan naik gitu ya. Betul, betul. Sekarang lagi minyak goreng nih juga lumayan susah Hmm. dicari. Gas juga nih belakangan nih naik gitu. Kira-kira prospeknya gimana nih, Vin? Apakah akan berdampak positif untuk AGII, Raja, Pegas? Nah, kira-kira mana nih yang boleh di watchlist? Oke, kalau kita bicara soal beberapa saham gas gitu ya, eh, aku sudah melihat dari saham gas ini semuanya menarik sebenarnya. Kalau kita bicara soal akumulasi distribusi, memang menarik. Salah satunya di saham Pegas gitu ya. Kalau kita bicara soal saham Pegas, memang aku pribadi sudah ngumpulin sudah cukup lama dari harga 1400-an waktu itu ada inverted head and shoulder kalau nggak salah ya. Nah, habis itu break, itu aku ngambil, pelan-pelan ngambil. Nah, meskipun Pegas hari ini mengagetkan ya, maksudnya bisa naik 6%. Biasanya jarang-jarang tuh Pegas begitu. Nah, itu juga salah satu sebenarnya gas ini ya memang kita kalau lihat di sekeliling kita memang harga gas sudah naik seperti itu ya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi katalis dari Pegas ini. Nah, tapi selain dari Pegas, memang Agi dan Raja ini juga menarik dua ini. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan yang mana yang belum jalan itu yang kita jadikan watchlist. Memang kalau untuk Raja ya, personally untuk Raja itu memang agak volatil ya. Kalau teman-teman lihat ekornya panjang banget, naik turunnya itu panjang banget gitu ya ekornya. Nah, itu biasanya banyak day trader itu di situ biasanya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil kesempatan, kalau dia naik, ya lepas dulu, nanti beli lagi di bawah. Seperti itu sih. Untuk Raja ya, strateginya seperti itu. Oke, nah mungkin nih kalau dari Arvin ya, terlepas dari kita lagi bahas saham, kira-kira Arvin sendiri nyaman kalau misalnya lagi trading tuh berapa persen sih profit yang menurut Arvin, ya udahlah aku Arvin nih pengen daily trading nih. Kira-kira berapa Hmm. persen nih? Oke, kalau kita bicara soal day trade ya, kalau aku personally itu 3-4% biasanya. 3-4% itu sudah pasang trailing biasanya. Karena udah 3-4% aku pasang trailing, minimal lepas separuh. Minimal ya. Ketika lepas separuh, kalau dia naik lagi kan aku masih punya separuh. Nah, tapi memang ada jadi mungkin strategi tiap orang beda. Cuma kalau caraku adalah aku naik 3-4%, aku buang separuh. At least kalau dia turun, aku masih bisa buang. At least aku ada profit. At least aku ada profit meskipun nggak besar. Cuma ketika aku buang separuh, dia naik lagi, aku masih ada gain potensial juga, masih ada separuh gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Karena kalau saham yang sangat volatil tuh kita nggak bisa akan jual di level tertinggi juga nggak bisa. Jadi makanya kenapa ya harus kita atur-atur lah. Jangan sampai kita terlalu greedy, akhirnya beli terus kita tahan gitu ya. Ternyata malah turun, malah floating profitnya malah turun. Jadi seperti itu aja sih caranya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, Vin. Kira-kira Hmm. BBYB mau dibawa kemana? Oke. BBYB ini menarik ya. Maksudnya menarik itu gini. Tadi pun sebenarnya aku berharapnya kemarin pun aku masuk di level sekitar 2210, Oke. 2220. Nah, karena kalau memang itu mantul di sana, terjadi pola inverted head and shoulder. Ternyata dia malah turun ke level 2100 gitu kan. Akhirnya Iya. aku memutuskan untuk stop loss karena supportnya cukup jauh. Ketika dia nggak mantul di sini, supportnya lumayan. Nah, kalau aku bilang, kalau lihat dari candle dan volumenya cukup tinggi ya. Kalau kita bilang volumenya tinggi-tinggi banget, sebenarnya enggak. Cuma cukup tinggi lah dibandingkan hari kemarin. Ini menurutku indikasi ya. Ini masih berkaitan dengan right issue. Kan BBYB memang akan ada right issue lagi ya untuk ke depannya. Nah, biasanya saham yang berkaitan dengan right issue itu lebih ke arah kita menunggu sebenarnya kepastian right issue-nya. Ketika terjadi kepastian right issue-nya, itu biasanya mendingan. Itu yang terjadi kalau teman-teman perhatikan sama TNCA. Kalau teman-teman perhatikan sama TNCA memang mau right issue. Cuma right issue-nya masih belum kelihatan kan di tanggal berapa, belum ada kepastiannya. Nah, itu yang menjadi kendalanya. Nah, BBYB ini sama ceritanya. Nanti akan menunggu kepastian right issue-nya di harga berapa. Ini yang akan menentukan BBYB di depan. Tapi secara prospek fundamental seperti apa, kayaknya tidak perlu diragukan lagi ya untuk BBYB. Bahkan sebenarnya kalau secara fundamental menurutku pribadi gitu ya, itu jauh lebih baik daripada Arto sebenarnya. Dengan market cap yang lebih kecil.
Nah, ini Hmm. menjadi peluang sebenarnya. Gitu sih. Hmm. Oke, oke. Jadi bisa dibilang Arvin sendiri mungkin prefer BBYB ya, compare to ada Betul. digital bank lainnya ya. Salah satunya mungkin Arto Betul. yang lumayan cukup tinggi. Nah, ini mungkin ada pertanyaan Betul. selanjutnya nih, Vin. Untuk Hmm. S Hardware, KBLV, kira-kira teknikalnya gimana nih? Oke, kalau kita bicara soal Ace, terakhir ini volumenya cukup besar dengan candle yang lumayan gitu ya. Ya. So far kalau kita bicara supportnya itu ada di level di level sebentar, di level 965 sampai 1030. Harusnya sih sebenarnya tertahan di sini ya. Maksimal ke Oh. 965 lah. Kalau misalnya dia nggak tertahan di sini yang repot. Hmm. Karena supportnya masih jauh lagi. Itu untuk ACE. Hmm. Untuk KBLV First Media ya. First Media ini saham yang cukup volatil ya. Kalau kita bilang sebenarnya banyak scalper juga di sini. Hmm. Nah, jadi kalau kita bilang sebenarnya support kuatnya ya di level-level sekarang ini. Asal dia nggak jebol ya. Kalau kita bilang sekarang candlenya ya cukup masif gitu ya, tidak ada rejection gitu di bawahnya, tapi volumenya cenderung lebih besar. Jadi teman-teman harus hati-hati di level ini. Jadi kalau misalnya dia jebol ya sudah keluar dulu gitu. Nanti akan cari titik entry point yang lebih baik gitu. Oke, itu jawaban untuk insight technical dari S Hardware dan juga KBLV ya untuk First Media. Nah, ini ada Betul. pertanyaan selanjutnya nih. Jadi abis beli saham swing dan scalping, langsung dipasang TS-nya atau gimana? Oke. Eh, jadi prinsipnya adalah kalau kita mau pasang trailing stop, kita harus tahu technical ya. Jadi ketika misalnya kita beli buy on breakout, nah lalu kan pasti ada retestnya. Ketika ada retest dia breakout lagi, trailing stopnya kita naikin gitu. Jadi Hmm. trailing stop yang awalnya di bawah, kita naikin ke atas. Nanti kita naikin ke atas lagi. Apakah langsung dipasang trailing stopnya itu bergantung dari teman-teman secara pribadi gitu ya. Kira-kira perlu nggak untuk pasang trailing stop setiap itu. Tapi kalau teman-teman lihat misalnya, jadi ini lebih karena pertimbangan gitu ya, pertimbangan makro dan teknikalnya. Kalau teman-teman lihat saham CPO, misalnya CPO lagi all time high, sahamnya juga masih ada potensi untuk naik, ya teman-teman boleh tidak pasang trailing stop. Tapi Hmm. teman-teman harus pertimbangkan juga, kira-kira kalau turun nanti apa yang harus dilakukan. Jadi memang kita harus punya strategi gitu ya. Setiap kali kita masuk, kita udah tahu, oh kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan, kalau ini terjadi, apa yang kita lakukan, gitu. Jadi lebih ke Hmm. arah situnya, gitu sih. Oke, jadi ada plan. Jadi penting banget lah ya yang namanya trading plan ya. Hmm. Karena ini memang selain money management, trading plan juga harus tahu gitu kira-kira mau entry di Hmm. level apa, mau emang goalsnya seperti apa gitu ya. Oke. Betul. Oke, Betul. ini ada pertanyaan lagi nih, Vin. Terkait dengan Hmm. view-nya Breeze, kira-kira gimana nih untuk technical-nya? Breeze, oke. Kalau kita bicara soal Breeze, justru yang mengagetkan adalah Breeze jauh lebih baik daripada Agro sekarang. Hmm. Breeze kemarin volumenya cukup besar ya. Pada saat dia break itu candlenya cukup baik. Ini lagi Hmm. retest ya. Kalau kita lihat Hmm. retestnya kan volumenya 2 hari ini cenderung lebih kecil dibandingkan ketika dia Hmm. breakout. Nah, jadi kalau kita bilang Breeze ini peluang yang cukup baik asal dia tidak jebol lagi ke bawah. Kalau dia jebol lagi ke bawah, ini yang jadi problem karena ini kan sebenarnya kalau kita ibaratkan dia breakout itu kalau dia retest artinya kita masih dikasih kesempatan masuk sebenarnya. Nah, Hmm. cuma kalau dia breakdown lagi, ini yang akan jadi kendala. Jadi sebenarnya harus ada trading plan-nya sih. Kira-kira mau keluar di mana gitu. Kalau misalnya ini terjadi harus keluar di mana. Tapi kalau kita bilang kita ngambil di level ini, harusnya dengan level stop loss kita itu nggak jauh. Harusnya secara Hmm. persentase tidak jauh. Nah, ini yang jadi kesempatan buat teman-teman untuk mengambil breeze dengan level yang lebih murah. Gitu sih. Hmm. Oke, nah mungkin tadi dari Arvin sendiri sempat bilang juga nih bahwa ternyata Breeze lebih bahkan lebih better nih daripada Agro ya belakangan ini. Nah kira-kira nih aku baca juga ada pertanyaan terkait tech sektor kira-kira gimana. Sebenarnya tadi udah sempat kita bahas. Cuman aku pengen tahu lagi nih kalau dari Arvin, kalau kita bilang di first half 2022 ini mungkin kan nuansanya masih akan lebih ke arah komoditi ya, karena semua Ya, akan ke sana lah nuansanya gitu. Kira-kira tech betul. sendiri akan punya orang bakal perhatiin lagi untuk tech company ini kira-kira akan di kapan nih, Vin? Apakah di second half 2022 atau gimana?
Oke, kalau kita bicara soal tech sector, mungkin akan lebih ke arah kalau aku pribadi mungkin ke arah second half sebenarnya. Karena nuansanya masih sama, seperti Cisamina bilang, nuansanya masih komoditi nih. Tapi tech Mm-mm. sector ini pun kita harus milih-milih juga. Tech sector ini yang misalnya yang punya corporate action. Karena memang kalau kita cerita tech sector yang bergerak ya di akhir-akhir ini, memang yang punya cerita corporate actionnya Mm. seperti apa, right issue, lalu kalau kita bicara soal bank digital aja, itu kan bicara soal investor baru dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya adalah corporate action yang mengandung story. Nah, itulah yang kita tahu bahwa setiap kali saham tech bergerak, itu selalu diiringi dengan story yang menarik di belakangnya. Nah, tinggal kita cari kira-kira masuk akal nggak sih misalnya tech sektor ini tech tapi misalnya perusahaan ini gitu ya punya oh ini akan jadi ini nih masuk akal atau enggak itu aja sih yang kita harus pikirin dan ini akan kolaborasinya dengan siapa kan sebenarnya di pasar saham itu ada mosaic teori ya di mana kita Mm. menghubung-hubungkan kira-kira oh ini mungkin sama ini mungkin sama ini mungkin sama ini nah dengan Mm-mm. kita diskusi dengan banyak orang gitu ya kita bisa tahu oh ini masuk akal nih ini enggak masuk akal seperti itu sih kita harus pilah-pilah sendiri Mm. gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya ini, Vin, ada juga nih pertanyaan, balik lagi ke technical. Ada Hmm. pertanyaan, karena hari ini juga lumayan naik nih. ESA, gimana, Vin, technicalnya? ESA, oke. Kalau kita bicara soal ESA, kemarin sempat break dengan volume yang cukup besar dengan breakout ya, dengan breakout resistant. Sempat retest ya. Kalau kita bilang candle-nya memang tidak terlalu signifikan bagus banget juga nggak terlalu. Coba kalau Mm-mm. kita bilang apakah ini masih bisa naik? Menurutku masih bisa gitu ya, karena Mm-mm. volumenya cukup besar juga. Seharusnya indikasiku adalah orang-orang yang di dalam masih nge-hold sebenarnya di dalam sini. Mm. Kalau dia misalnya nggak nge-hold, kalau misalnya dia nggak nge-hold, harusnya dia sudah jebol ke bawah, harusnya. Makanya Mm. kenapa kita di sini pasti ada yang masih megang, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangin aja. Harusnya sih level yang terbaik untuk beli saat ini ya, karena support sekarang itu di level 710, 720. Ini Mm. menarik. Bisa dikatakan sekarang ESA masih lagging nggak sih? Atau gimana? Ya, kalau kita bilang secara ini ESA menurutku masih lagging. Menurutku masih Mm. lagging sih. Nah, Mm. termasuk kayak Pegas kan sebenarnya juga lagging gitu ya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangin aja. Sebenarnya ya ini salah satu sektor yang menarik juga sebenarnya natural gas. Tapi teman-teman Mm. amonia natural gas. Nah, ini Mm. teman-teman harus maksudnya istilahnya ya perhatiin aja harga acuannya Mm. seperti apa, ininya Mm. seperti apa, prospeknya gimana. Nah, itu diperhatikan Mm. aja kira-kira seperti apa. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Vin, terkait dengan teknikal. Waduh, waktunya udah bentar lagi sih ya. Kita udah hampir Iya, 1 jam iya. ngobrol bareng sama Iya. Arvin dan seru banget karena ini banyak banget pertanyaan yang bahas teknikal nih. Karena tentunya udah banyak yang mungkin punya posisi juga. Nah, kira-kira nih kalau dari Arvin, tadi Arvin bilang kalau misalnya Pegas lumayan udah akumulasi dikit-dikit gitu ya dari harga yang mungkin jauh levelnya di bawah harga sekarang. Kira-kira kalau Arvin sendiri saham yang termasuk kategori investment, buat Arvin tuh apa aja sih? Oke. Tentunya pastinya big banks ya. Karena kalau kita Hmm. bilang investor asing pasti tidak lepas dari big banks ini. Nah, tinggal kita cari big banks mana yang punya prospek. Kadang kan orang punya big banks tuh bisa 4 gitu ya. Semuanya punya Hmm. gitu. Nah, coba kalau aku pribadi, aku akan pilih satu biasanya. Nah, kemarin itu one of my choice adalah Bank BNI waktu itu. Hmm. Karena memang kalau kita bilang secara akumulasi distribusi, waktu itu BNI yang paling menarik waktu itu ya. Nah, Hmm. sekarang kalau aku lihat mungkin BRI jauh lebih menarik kalau sekarang. Hmm. Nah, Hmm. memang BRI jauh lebih lagging ya dibandingkan Hmm. BNI. Karena Hmm. BRI cukup tertinggal. Kemarin kena banyak corporate action, cukup tertinggal. Kemarin ada right issue dan sebagainya. Itu yang menyebabkan BRI tidak terlalu menarik waktu itu. Nah, sekarang Hmm. kan lebih menarik karena teknikalnya satu menarik. Yang kedua, terakhir kan ada buyback ya. Terakhir kan ada Hmm. buyback yang BRI itu juga menarik. Artinya kan sebenarnya kalau kita bicara dari kacamata manajemen, artinya dari manajemen pun mengira bahwa harga saham Bank BRI di saat ini itu masih murah. Makanya mereka mau buyback. Gitu sih. Oke. Jadi dua pilihan big banks yang masuk dari watchlist-nya Arvin adalah BNI dan juga BRI ya, Vin, ya? Ya,
betul. Dua ini. Oke. Oke, ini bentar lagi 2 menit, kita hampir 1 jam. Mungkin dari Arvin nih, boleh nih untuk Senin pekan depan, kira-kira level IHSG ini akan menguji level support berapa dan resisten berapa nih, Vin? Pandangan dari Arvin. Oke. Kalau kita bicara soal IHSG sendiri, resist tetap di level sekitar 6988 itu sebenarnya resist yang cukup kuat gitu ya. Ketika menyentuh sana selalu balik. Karena itu memang terjadi ada yang kemarin tuh sempat ada pola triangle besar, lalu memang target kenaikannya di level 6988 sampai 7000. Nah, memang di level tersebut memang retrace. Nah, kalau kita bilang sekarang supportnya itu sebenarnya kalau support minor tuh sekitar 6860 sampai 6900-an. Itu harusnya level yang cukup kuat sebenarnya. Kalaupun kena 6850-an, itu harusnya ngekor sih di level itu. Mengingat pertimbangannya adalah asing yang akumulasi sangat besar. Even di harga atas, mereka akumulasi gitu. Nah, jadi di level sekarang pun mereka akumulasi 2 triliun. Nah, itu pun memang kita ada sebagian ya kecipratan dari Rusia yang kemarin di-ban dari MSCI. Dan itu dananya kan pasti harus going somewhere. Nah, mungkin salah satunya adalah ke kita, gitu sih. Bisa dikatakan walaupun kondisinya memang lumayan memprihatinkan dari kondisi global, tapi Indonesia bisa dibilang ini lumayan ada blessings lah ya. Betul, betul. Karena Indonesia secara PI memang paling murah, Ci. Memang. Jadi Ya, harusnya Indonesia ini lebih ini sih, lebih favorable lah di mata investor asing. Gitu sih. ya. Oke. Oke, pas banget, Vin. Jam 8 kita akhiri live IG hari ini. Thank you so much buat